Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat serta nikmat-nikmatnya kepada kita. Utamanya nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat kita beragama di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta nikmat Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita kemudahan untuk melaksanakan amal-amal soleh. Terkhusus di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan salat berjamaah dan kita lanjutkan dengan tafaqquh fid din, thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah sebuah atau suatu kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjidnya Allah, musholanya, untuk melaksanakan salat berjamaah, kemudian dia mempelajari Al-Qur'an, saling mengingatkan di antara mereka, illa, kecuali pada kaum tersebut akan Allah turunkan 4 hal. Apa itu? Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan sakinah. Allah turunkan ketenangan kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah berikan kepada mereka naungan rahmat. Majelis yang ada di sana, yang di dalamnya orang-orang menuntut ilmu, di rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu cara untuk kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah wa haffathumul malaikah. Allah turunkan malaikat, yang malaikat itu menurunkan sayapnya untuk menaungi orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Yang keempat, wa zakarahumullahu fiman indah. Dan nama-nama mereka, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, Allah puji, Allah sebut-sebut di hadapan para malaikatnya di atas langit Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dalam sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuju, berjalan atau menempuh suatu metode, menempuh suatu cara untuk dia sampai cara menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga dari 2 hadis ini menjadi motivasi kepada kita untuk kita jadikan majelis ilmu ini yang kita hadir di dalamnya sebagai tempat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang menjalankan sunnah nabinya hingga yaumul kiamah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya saya mengucapkan jazakumullah khair kepada DKM Masjid Baitul Mahmud atas terselenggaranya kajian kita yang insya Allah akan rutin kita laksanakan setiap Ahad ketiga di ba'da maghribnya insyaallah taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk menyempurnakan majelis kita perlu kami mengingatkan ada sebuah hadis dari Nabi SAW terkait dengan adab dalam thalabul ilmi atau adab dalam bermajelis, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis Ad-Darimi yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam silsilah hadis as-sahihah di nomor 2026. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Maka saya memotivasi panjenengan semua yang hadir, monggo ilmu yang kita dapat dimanapun kita berada menuntut ilmu, panjenengan catat. Panjenengan dokumentasikan dalam catatan kita. Entah itu di HP kita, entah itu di buku kita dengan pena kita, maka itu adalah salah satu cara kita memuliakan ilmu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih As-Suhaimi hafizahullah taala, di antara pengagungan seorang hamba terhadap ilmu adalah mereka mencatat. Ya. Karena ada banyak faedah dari orang mencatat ilmu. Ketika dia hadir di majelis ilmu, boleh jadi dia ingat betul apa yang disampaikan, faedah-faedahnya. Tapi kalau sudah sampai di rumah dengan berbagai macam kesibukan, maka boleh jadi lupa kita. Maka catatan itu untuk mengingatkan pikiran kita kembali. Ya, ada banyak metode yang bisa panjenengan gunakan untuk mencatat, baik di buku yang sifatnya verbal atau lewat digital dan seterusnya. Ya. Kami hanya memberikan motivasi kepada panjenengan semua untuk mencatatnya supaya ada banyak faedah yang bisa panjenengan dapatkan. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang akidah atau tauhid terutama dalam pembinaan umat sangatlah penting. Karena di sana umat akan bisa terpondasikan masalah ibadahnya, muamalahnya, kemudian hal-hal yang terkait dengan hidup dan kehidupan ini di dunia, serta bagaimana meraih kejayaan umat pun dimulai dari pondasi akidah dan tauhid. Tidak akan mungkin suatu umat bangkit, tidak mungkin suatu umat akan mencapai kejayaan kecuali dia benar dalam akidah dan tauhidnya. Maka manakala akidah dan tauhidnya lurus, maka insya Allah muamalahnya, ibadahnya, dan berbagai macam aktivitas amal-amal solehnya akan benar pula. Tapi jika akidah dan tauhidnya itu rusak, maka akan rusak pula amal-amal yang dia lakukan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah yang dikatakan ibadah itu kecuali dengan dilandasi tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah yang namanya ibadah kecuali ada landasan tauhid. Sebagaimana permisalan orang salat tidak akan sempurna kecuali dengan taharah. Seseorang yang melaksanakan sholat tidak akan sempurna dan tidak dianggap sholat kecuali dia bertoharoh. Demikian juga ibadah, maka landasannya adalah apa? Akidah dan tauhid. Maka akan diterimalah ibadahnya, diterimalah muamalahnya, dan berbagai macam amal-amal solehnya. Sebagaimana juga syirik yang menjadi lawan dari tauhid, maka dia bagaikan hadas bagi orang yang sholat. Maka tentu sholatnya akan batal, wudunya pun juga dia harus ulang. Maka demikian pula ibadah yang tercampuri dengan kesyirikan, dengan menduakan Allah Tabarak wa Ta'ala dalam ibadah-ibadahnya, maka demikian juga rusaklah ibadah yang dia lakukan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk memberikan gambaran kepada kita bagaimana pentingnya akidah dan tauhid. Di masa Nabi SAW, pada suatu hari sebelum Allah mengharamkan khamr, kita tahu khamr Allah haramkan lewat 3 periode, 3 tahapan. Yang pertama Allah sebutkan bahwasanya khamr itu ada kebaikan tapi banyak mudaratnya.
Yang kedua, kemudian Allah sebutkan tentang larangan orang yang melaksanakan sholat sementara dia dalam keadaan mabuk. Maka jarak antara seorang muslim dengan khamrnya semakin menjauh. Semakin jarang dia melaksanakan perbuatan khamrnya. Kemudian di akhirnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala tuntaskan pengharaman khamr hingga yaumul qiyamah, yaitu dengan apa? Dengan Allah turunkan surah Al-Maidah di ayat yang ke-90 dan 91. Ini adalah ayat pamungkas pengharaman khamr untuk selama-lamanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitan. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, kemudian menyembah atau berkurban untuk berhala dan berundi dengan anak panah itu adalah rijsun minasyaiton, min amalis syaiton, perbuatan keji, buruk yang berasal dari syaiton. Maka kata apa kata Allah? Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhi oleh kalian. Karena setan menghendaki dengan khamr, dengan judi kalian bermusuhan. Dengan khamr, dengan judi kalian saling berpecah, saling menumpahkan darah. Maka apa kata Allah di ayat yang ke-91? Fahal antum muntahun. Maka Anas bin Malik radhiyallahu an ketika ada di rumah Abu Talha bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, sebagaimana kebiasaan mereka, jamuan mereka minum seperti ini, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Minuman mereka ketika bertamu, minuman mereka ketika sedang jagongan, itu adalah khamr. Karena khamr itu menjadi kebiasaan mereka, menjadi minuman yang terhidang di setiap acara-acara mereka. Entah khamr yang terbuat dari gandum, dari anggur, dari perasan, kurma dan seterusnya. Karena masing-masing daerah itu berbeda cara memperoleh khamrnya, tapi intinya sama, untuk memperoleh khamr. Maka apa kata Anas bin Malik radhiyallahu an ketika turun ayat itu, datang penyeru dari Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya hari ini Allah haramkan khamr untuk selama-lamanya. Abu Talha mengatakan pada Anas bin Malik radhiyallahu an, "Ya Anas, tengoklah, ada apa di luar sana?" Anas yang menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Aku sedang menuangkan khamr di minuman para sahabat yang lain." Anas karena masih muda posisinya, khodamnya Nabi SAW, itu terbiasa kalau kumpul-kumpul itu bagian nuangin khamr, Pak. Kemudian ditengoklah keluar, kemudian disampaikan pada Abu Talha dan sahabat yang lain yang hadir bahwasanya ada penyeru dari Nabi SAW yang mengabarkan bahwasanya hari ini khamr haram selama-lamanya, dengan turunnya ayat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Yang menarik jemaah sekalian, apa yang dilakukan para sahabat Nabi SAW ketika mendengar bahwasanya khamr diharamkan? Apa yang mereka lakukan? Mereka muntahkan isi minuman khamr yang ada di mulut mereka. Mereka buang semua minuman-minuman khamr yang tersedia di meja-meja mereka. Mereka buang semua gerabah, kendi-kendi tempat isinya khamr. Sampai dikatakan dalam Bukhari Muslim, celah-celah kota Madinah, gang-gang kota Madinah bagaikan selokan becek dengan isinya khamr. Hari itu khamr oleh penduduk Madinah dibuang serta-merta tanpa pernah mereka mempertanyakan, "Ya Rasulullah, apakah ini boleh ditunda? Apakah ini boleh untuk tidak diminum hari ini tapi boleh untuk besok dan seterusnya?" Tidak pernah ada perkataan demikian. Walaupun ada dinukil, Abu Talha itu pernah menanyakan pada Nabi SAW perihal ini dalam riwayat yang lain. Karena apa? Karena beliau Abu Talha mengupayakan harta anak yatim yang ada di dalam pengelolaannya itu dikembangkan. Ya, karena harta anak yatim ya mas sekalian itu kalau bisa kata para ulama itu tidak mandek. Ya, kalau bisa dikembangkan supaya apa? Bermanfaat untuk anak yatimnya. Kalau harta itu diam maka konsumtif, dia habis untuk kebutuhan si yatim. Maka amanahnya si wali yang diamanai harta itu kalau bisa diupayakan, ya, dikembangkan. Maka Abu Talha membeli kebun dengan harta anak yatim tadi. Ya. Kebunnya apa? Kebun yang digunakan untuk bahan baku khamr. Dan dia beli kemudian gudangnya
khamr dengan harta anak yatim tadi. Ketika turun ayat ini jemaah sekalian, datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah hasil perdagangan ini boleh aku ambil?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, haram." Tidak puas Abu Thalha karena ini harta anak yatim yang harus dia kembangkan. Tapi ternyata turun ayat larangan khamr. Padahal Abu Thalha sudah kadung beli gudangnya khamr. Ya, khamr sak gudang beliau beli dalam harapan apa? Berkembang. Jadi jual beli. Ternyata Allah haramkan khamr. Maka dalam hadis-hadis Nabi disebutkan bahwasanya khamr itu diharamkan mulai dari yang merasnya, yang memesannya, yang menuangkannya, yang membawakannya, yang mengedarkannya, ya, grosirnya, agennya, pengecernya, termasuk yang mengkonsumsinya, Allah laknat. Abu Thalha minta keringanan, dispensasi, karena ini hartanya anak yatim. Datang 3 kali pada Nabi SAW, tetap beliau mengatakan haram, tidak boleh. Selesai. Harapan mendapatkan keuntungan dari mengelola harta anak yatim kemudian dikembangkan harta itu ternyata sia-sia. Karena apa? Terkait dengan pengharaman khamr. Yang menarik jemaah sekalian, mereka para sahabat Nabi SAW, ketika Allah perintahkan untuk diharamkannya khamr, mereka buang. Ini yang menarik jemaah sekalian. Ini satu kisah yang dikisahkan dalam Sunan Abu Dawud dan yang lainnya. Saya bawa panjenengan ke kisah yang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di hadis nomor 1695 dan yang lainnya, datang seseorang pada Nabi SAW, sahabat yang bernama Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu. Mungkin panjenengan familiar dengan nama ini. Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu datang pada Nabi SAW. Di siang hari datang pada Nabi. Apa kata Ma'is? Ya Rasulullah, tahhirni. Ya Rasulullah, sucikan aku. Tiba-tiba datang sahabat Ma'is bin Malik. Enggak ada hujan, enggak ada petir, enggak ada badai. Datang, ya Rasulullah, sucikan aku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Waihaka, celaka kau. Irji fastaghfirillah wa tub ilaih. Pulanglah engkau, istighfarlah dan taubatlah pada Allah. Kalau kita diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini, kita kira kita langsung pulang jemaah sekalian? Langsung pulang. Ma'is tidak. Setelah pulang agak lama balik lagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tahhirni, sucikan aku. Kembali Rasulullah mengatakan, pulanglah engkau, bertobatlah, istighfarlah pada Allah. Datang sampai 4 kali jemaah sekalian. Ngulang pertanyaan yang sama pada Nabi, permintaan yang sama pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahhirni ya Rasulullah, sucikan aku. Karena sudah 4 kali permintaan Ma'is bin Malik, Nabi sudah menduga ada sesuatu di balik itu. Apa yang diminta? Rasulullah kemudian bertanya, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah pada Ma'is bin Malik, fima atuharrik, aku sucikan engkau dari apa? Kok engkau berkali-kali sampai 4 kali minta untuk disucikan, aku sucikan dari apa? Apa kata Ma'is bin Malik? Ya Rasulullah, minaz zina, sucikan aku dari zina. Faham maksudnya jemaah sekalian? Ma'is bin Malik datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta disucikan dari zina. Tahu implikasinya? Tahu konsekuensinya dari penyebutan zina pada penguasa? Apa konsekuensinya? Dihukum rajam. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari di bab tentang seseorang yang mengaku dirinya berzina. Karena kita ketahui Imam Bukhari itu mazhab fikih beliau itu tidak mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, tidak. Imam Bukhari memiliki mazhab tersendiri dari fikihnya. Dari mana kita tahu Imam Bukhari memiliki mazhab fikih? Dari kitab Sahih Bukhari yang beliau susun. Dari bab-bab yang beliau tulis
Dari hadis-hadis yang beliau kumpulkan tiap bab, itulah fikihnya Imam Bukhari rahimahullah. Jadi beliau tidak berafiliasi kepada mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki, tidak. Walaupun pengikut-pengikutnya kemudian mengklaim Imam Bukhari bermazhab ini, bermazhab itu, tapi sesungguhnya tidak. Maka Imam Bukhari membuat bab itu, bab tentang seseorang yang mengaku dirinya berzina. Jamaah sekalian, kita kesampingkan dulu kisahnya Ma'is bin Malik. Berzina, kalau dirinya itu mengaku kepada penguasa, kepada qadhi, ya, kepada sultan, maka konsekuensinya dia harus dirajam. Tapi kalau dosa ini tidak dia akui, dia diam, dia istighfar, dia bertobat, maka hukum rajam tidak sampai pada dirinya. Dan Ma'is bin Malik tahu betul konsekuensi dia mengucapkan ya Rasulullah saya berzina, itu konsekuensinya tahu. Apa? Dirajam. Nah pertanyaannya, mengapa kok Ma'is bin Malik kok sampai mau pengen dirajam gitu. Kalau toh dia diam, istighfar, sebagaimana Nabi mengatakan pulanglah engkau, istighfar, taubatlah, selesai urusannya. Selesai. Karena seseorang yang melakukan dosa, kemudian dia tidak menceritakan kepada penguasa, maka hukum tidak sampai pada dirinya. Tapi kalau dia diam, dia istighfar, dia memperbaiki dirinya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dirinya. Nabi berharap Ma'is bin Malik melakukan hal itu. Pulanglah engkau, istighfar, taubat. Tapi Ma'is bin Malik tidak mau seperti itu. Beliau tetap ngeyel datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau tahu konsekuensi mengucapkan ya Rasulullah saya berzina. Konsekuensinya tahu apa? Dirajam. Tengok apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abihi jununun fa'ahbiru annahu laisa bimajnun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang yang hadir di saat itu, para sahabat, dia gila tidak? Majnun tidak? Oh enggak Rasulullah, dia waras. Karena orang kalau waras jemaah sekalian tidak akan ngaku jemaah sekalian. Tapi Ma'is bin Malik ngaku. Maka Nabi mengira apakah dia gila? Enggak ya Rasulullah, dia waras. Nabi mencoba mencari uzur supaya tidak ditegakkan apa? Had berupa rajam. Faqala, kemudian Nabi berkata lagi, asyariba khamran, apakah dia minum khamr sehingga mabuk, kemudian mengatakan ya Rasulullah saya berzina, tolong rajam saya. Apakah seperti itu? Kemudian Rasulullah SAW menyuruh seorang sahabat ya, mencium bau mulutnya. Oh enggak Rasulullah, enggak ada bau khamr di mulutnya, bebas, dia bersih. Setelah semua indikasi yang menyebabkan gagalnya permintaan Ma'is tidak terbukti, dia waras, dia tidak sedang minum khamr, artinya apa yang dia ucapkan dalam kondisi sadar. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Gali lubang, tanam, rajam. Karena konsekuensinya ketika mengucapkan pada qadhi, pada penguasa, hukum ditegakkan jemaah sekalian. Ya. Kemudian setelah dirajam, setelah dikuburkan, selesai, kemudian 2-3 hari para sahabat berbeda pendapat. Diceritakan dalam Sahih Muslim, sebagian sahabat mengatakan Ma'is belum bertobat, dia sudah berdosa, tobatnya enggak diterima sama Allah. Sebagian mengatakan dia bertobat dengan tobat yang sesungguhnya. Terjadi perbedaan di kalangan para sahabat. Kemudian sampai hari yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam baru mengatakan, laqad taba taubatan lau kusimat baina ummatin lawasi'athum. Sungguh taubatnya Ma'is bin Malik andai dibagikan pada satu kaum ini semua berdosa, tobatnya Ma'is dibagikan pada mereka, sungguh tobatnya Ma'is mencukupi satu kaum ini. Subhanallah. Tobatnya Ma'is bin Malik yang minta disucikan dari zina, andai dibagi pada satu kaum yang berdosa, tobatnya mencukupi satu kaum, jemaah sekalian. Satu desa misalnya, tercukupi tobatnya Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu. Pertanyaan kita jemaah sekalian, dari dua kisah yang kita tangkap dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kepatuhan mereka atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamr itu haram,
Padahal Nabi tidak berkeliling dari rumah ke rumah loh jamaah sekalian. Nabi nggak ngecek ini, apakah ada sahabat yang masih nyimpen khamr, apakah mereka sudah buang. Nabi nggak ngecek. Cuma Nabi hanya menyuruh seorang penyeru berkeliling kota Madinah nyampaikan, hari ini khamr haram, hari ini khamr haram ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nabi nggak pernah ngecek. Apa yang mereka lakukan? Mereka buang khamr itu. Maiz datang pada Nabi SAW. Andai dia sembunyi, nggak menceritakan aibnya, dia bertaubat, dia istighfar, selesai urusannya. Tapi Maiz tidak ingin seperti itu. Dia ingin disucikan dari zina yang dia lakukan. Sebagaimana seorang wanita Al-Ghamidiyah, hampir mirip dengan kisahnya dalam hadis yang lain. Wanita Al-Ghamidiyah, yang wanita ini hamil, datang pada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku hamil di luar nikah, maka rajamlah aku. Nabi kembali mengatakan, kamu waras, hamil minta dirajam karena saya berzina. Kalau dia diam selesai ya mas. Apa kata Nabi SAW? Pulanglah engkau sampai engkau melahirkan, sampai engkau sapi anakmu. Harapan Nabi apa? Kata para ulama ketika mensarah hadis itu, harapannya si wanita ini tidak kembali lagi pada Nabi SAW, tidak minta dirajam. Karena apa? Sibuk ngurus anaknya. Tapi tidak yang dilakukan wanita Ghamidiyah ini. Apa? Setelah masa sapihan itu selesai 2 tahun, dia datang lagi pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ingatkah engkau dahulu aku minta pada engkau untuk dirajam? Maka sekarang anakku sudah aku sapi, rajam aku. Subhanallah. Mengapa si wanita ini enggak diam saja di rumahnya istighfar, taubat pada Allah? Enggak. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan karena akidah dan tauhid itu sudah menghunjam keras dalam hati mereka. Selama 13 tahun Nabi SAW mendidik mereka dengan tauhid, dengan akidah yang kuat, maka itulah jadinya mereka. Mudah sekali mereka mengikuti perintah Allah, mudah sekali mereka meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau itu terjadi di masa kita. Mungkin lembaga-lembaga anti ruas, lembaga-lembaga penyidik, lembaga-lembaga pengawasan mungkin tidak berlaku jemaah sekalian. Kenapa? Karena orang semua pada takut. Takut diaudit, takut diperiksa, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kan tidak terjadi seperti itu. Hatta sudah disumpah pun dengan Al-Quran, dalam masa-masa dia menanggung amanah pekerjaannya, toh juga masih melakukan yang namanya korupsi, markup data, markup proyek, dan seterusnya. Itu tidak terjadi di masa sahabat Nabi SAW. Apa yang melandasi? Tauhid, akidah yang kuat. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jika tauhid itu, jika akidah itu ditanamkan sejak awal, dan pelajaran tauhid, pelajaran akidah, bukan pelajaran yang kemudian wah ini sudah pernah kita pelajari, ini pelajaran zaman dahulu, kenapa kok diulang-ulang? Enggak aja mas. Akidah itu, tauhid itu pelajaran kita di awal kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita, dan di akhir kehidupan kita. Di akhir kehidupan kita apa? Man kana akhiru kalami la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir kalimat ucapannya la ilaha illallah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dakhalal jannah. Dia masuk surga. Kalimat apa itu? Kalimat tauhid. Maka jangan pernah bosan belajar tauhid. Jangan pernah bosan memperbaiki akidah kita, di-upgrade terus. Kalau akidah tauhid itu dikesampingkan atau menjadi pelajaran belakangan, yang datang dahulu adalah pelajaran tentang halal haram, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Kira-kira apa yang terjadi jemaah sekalian? Saya kasih gambaran ya. Orang tidak tahu tentang tauhidnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang larangan, kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Sementara dia melakukan hal-hal kebiasaan yang dia lakukan seperti itu, larangan itu bertentangan dengan apa yang dia lakukan. Kira-kira apa yang dia lakukan? Dia tidak akan pernah berhenti dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia nggak kuat kok tauhidnya.
Dia enggak kuat kok akidahnya. Perhatikan hikmah Allah Subhanahu wa taala lewat lesan nabinya sallallahu alaihi wasallam berdakwah 13 tahun menanamkan tauhid kepada para sahabat. Hikmahnya apa yang disebutkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dalam Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha di hadis nomor 4993 mengatakan, "Innama nazzala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassali fiha zikrul jannati wan nar." Sesungguhnya ayat-ayat yang turun awal-awal adalah ayat-ayat yang terkait dengan surga, neraka. Motivasi manusia untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Engkau beriman, engkau akidah lurus, tauhid lurus, surga. Tauhidmu salah, akidahmu rusak, neraka. Itu ditanamkan betul di awal-awal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza saban nasu ilal Islam, kemudian ketika manusia mulai berbondong-bondong masuk Islam. Nazalal halalu wal haram, kemudian datanglah perintah halal, ini haram, mulai datang jemaah sekalian. Kira-kira mudah tidak orang meninggalkan yang halal, yang meninggalkan yang haram, mencari yang halal, kira-kira mudah enggak? Karena akidah sudah tertanam di awal, kira-kira mudah tidak? Mudah. Apa kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha? Walau nazala awwala syai'in la tasrabul haram. Andai awal-awal ayat yang turun adalah larangan jangan minum khamr. Apa kata mereka? Aisyah mengatakan, laqalu la nada'ul khamr abadan. Kami tidak akan meninggalkan minum khamr abadan. Kami tidak akan meninggalkan khamr. Artinya saya terus minum khamr selama-lamanya. Andai ayat yang turun bukan masalah akidah, bukan masalah tauhid, langsung kamu jangan minum khamr, kamu jangan mencuri, kamu jangan korupsi misalnya, maka mereka akan mengatakan saya tidak akan meninggalkan khamr selama-lamanya. Walau nazala la taznu, andai yang turun larangan jangan berzina, apa kata mereka? Laqalu la nada'uz zina abadan. Kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Subhanallah jemaah sekalian. Ini bukti bahwasanya akidah tauhid itu menjadi hal yang pokok, menjadi hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan tauhid yang kuat, akidah yang mantap, yang lurus, yang sahih, maka orang diperintah ini dan itu mudah jemaah sekalian. Jangankan urusan untuk meninggalkan yang haram, menjalankan yang halal, mencari yang halal-halal saja. Mereka rela untuk meninggalkan kampung halaman mereka, hijrah ke Madinah. Mereka rela harus meninggalkan rumah mereka yang konsekuensinya anak mereka jadi yatim, istri mereka jadi janda. Untuk apa? Jihad fisabilillah. Mereka rela. Kenapa? Akidahnya sudah kuat. Coba kalau masalah jihad Allah turunkan di awal periode Madinah, di awal periode Mekah, nggak ada yang perang jemaah sekalian. Syariat jihad ada di awal ketika Rasulullah SAW mulai hijrah ke Madinah. Syariat puasa Allah turunkan di tahun kedua Hijriyah. Ini menunjukkan bahwasanya ketika masyarakat itu sudah tertanam dengan tauhid akidah yang kuat, maka perkaranya akan lebih jadi mudah. Mau diperintah apa saja, dilarang apa saja, orang akan mudah melaksanakannya sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Mastata'tum. Dihasung, dimotivasi untuk berinfak, mereka berinfak dengan kerelaan hati mereka tanpa paksaan. Mereka mudah melaksanakan itu. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW memotivasi para sahabat untuk berinfak, memobilisasi harta di tahun ke-9 Hijriah saat perang Tabuk, di saat susahnya manusia mencari harta karena masa paceklik, musim panas berkepanjangan. Apa yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya, Umar datang dengan separuh hartanya, Utsman datang dengan sekian puluh ribu onta plus sekian puluh ribu dirham emas. Kenapa? Karena mudah bagi mereka mengeluarkan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala karena tertanam sudah kuat akidah dan tauhidnya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik
rahimahullah terkait dengan pentingnya tauhid dan akidah bagi umat. Apa kata beliau Imam Malik? La yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik akhir umat nanti kecuali dengan apa-apa yang membaikkan umat terdahulu. Tidak akan menjadi baik umat nanti, umat ini, umat di masa Imam Malik. Tentunya umat di masa kita lebih jauh lagi yang diharapkan Imam Malik. Dengan apa-apa yang membaikkan umat terdahulu. Umat terdahulu baiknya dengan apa? Akidah, tauhid yang benar. Maka kalau umat ini menjadi jaya, umat ini ingin kembali sebagaimana di masa periode 3 kurun terbaik masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tauhid dan akidah harus dibenari dulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang semasa denganku. Siapa? Para sahabat. Summal ladina yalunahum, kemudian yang setelahnya yaitu para tabi'in, murid-muridnya para sahabat yang tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summal ladina yalunahum, kemudian siapa? Setelahnya para tabi'in, murid-muridnya para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka adalah 3 kurun emas yang Nabi abadikan dengan sabdanya sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sebaik-baik manusia. Dengan apa mereka dibaikan? Dengan akidahnya, dengan tauhidnya. Panjenengan tahu tidak? Islam dahulu pernah hampir menguasai 2/3 penjuru dunia. Kuda-kuda kaum muslimin itu menjejak negeri biru Eropa, benua biru Eropa. Kuda-kuda kaum muslimin ada di sana. Negeri Siprus, Yunani, kemudian apa lagi? Spanyol, ratusan tahun ada di bawah pengaruhnya Islam. Di masa siapa itu? Di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Armada laut pertama kali yang dibentuk, yang Nabi dahulu pernah bersabda bahwasanya akan ada umatku yang menaiki bahtera, yaitu kapal-kapal, bagaikan mereka raja-raja, maka semua mereka dakhalal jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua masuk surga. Seorang sahabiah mendengar hadis ini, ya Rasulullah, doakan aku masuk pada barisan tentara itu. Nabi mendoakannya. Dan sahabiah ini meninggal dunia ketika sampai ke Siprus. Di bawah siapa panglimanya? Muawiyah bin Abi Sufyan, ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penulis wahyunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa sampai para sahabat yang notabene dahulu jazirah Arab, ya, itu nggak direken sama para penjajah luar, itu nggak direken. Ada apanya? Nggak punya rempah-rempah, nggak sebagaimana Indonesia yang 350 tahun ada di bawah penjajahan. Kenapa? Rempah-rempahnya semua diekspor. Arab Saudi saat itu negeri yang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana, nggak ada yang banyak diekspos, gurun pasir. Orang menyebutnya dengan orang-orang nomaden, orang-orang badui. Nggak ada yang perlu diekspos. Apa yang mau dieksplor rempahnya? Pasir semua. Nggak direken ini. Muncul ternyata pribadi-pribadi yang tangguh dengan apa? Penanaman tauhid dan akidah yang benar. Hingga kemudian mereka menyebar sampai ke Armenia, ke Azerbaijan, ke Tajikistan, sampai ke negeri Eropa, Mesir, semuanya ada di bawah dakwahnya Islam para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana mereka dimulai? Dari madrasahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari rumah sederhana beliau, dari madrasahnya di rumah Arqam radhiyallahu an, dan di rumahnya Abu Bakar, dan di beberapa tempat-tempat yang lain, yang mereka kemudian dibina dengan tauhid, dengan akidah yang kuat. Maka insya Allah jemaah sekalian, ketika kita mempelajari tauhid, maka insya Allah kejayaan umat ini akan kembali kita raih. Percayalah, ya, panjenengan harus yakin dengan hal ini. Lalu apa yang melatar belakangi pentingnya kita mempelajari tauhid? Sebelum kita masuk pada babnya,
pelajaran tauhid yang akan kita bahas. Ini sebagai mukadimah pertemuan pertama dengan panjenengan. Banyak dalil dalam Al-Quran yang menjadi landasan kita untuk mempelajari tauhid dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Yang panjenengan baca setiap hari napa? Jumat. Surah napa niki? Al-Kahfi ayat pinten? Pamungkas, paling akhir. Kalau panjenengan terbiasa membaca surah Al-Kahfi di Kamis malamnya atau malam Jumat atau Jumat seharian, maka panjenengan akan jumpai akhir ayatnya itu dengan bacaan seperti ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, di mana? Di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia falyamal amalan salihah. Dia beramal saleh. Apa kata Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan amalan saleh, yaitu ittiba'ur rasul, beramal dengan apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa poinnya? Tauhid. Jadi kalau kita ingin berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala di surganya Allah, maka tauhid dan ittiba pada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi syarat mutlak untuk kita bisa berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Ini menunjukkan penting belajar akidah, penting belajar tauhid. Ayat berikutnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Az-Zumar ayat 65. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang sebelummu, para nabi-nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh jika engkau berbuat syirik, ini kata Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluka, maka amal-amalmu akan Allah hapus. Ini menarik kata Imam As-Sabuni rahimahullah ketika beliau membawakan ayat ini pada tafsir beliau surah Al-Ahqam, surat-surat tentang hukum-hukum. Beliau katakan ini ayat menarik sekali jemaah. Mengapa? Allah mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ini bahasa kita, kalau kita bahasakan, ya Muhammad, nek awakmu syirik, tak hapus dosamu semua. Mungkin tidak jemaah sekalian. Mungkin tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihapus amalnya? Kan tidak mungkin kan? Ini menunjukkan bahwasanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam saja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah apalagi kita, gitu loh. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, Nabi saja yang amalnya seperti itu diancam sama Allah. Bahasa kita, Muhammad, nek awakmu iku syirik, tak hapus semua dosamu, tak hapus semua amalmu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam amalnya seperti apa? Banyak jemaah sekalian. Bukankah amal kita semua ini kita contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, kalau Nabi itu syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, hapus semua amal kebaikan beliau. Dari A sampai Z hilang. Apalagi kita jemaah sekalian. Yang amal kita belum tentu Allah terima seluruhnya. Yang amal kita 100% belum tentu Allah semua terima. Kita tambahi dengan syirik dengan amal-amal kita. Tambah lebih kena lagi ayat ini. Maka menarik kata Imam As-Sabuni rahimahullah. Nabi saja yang sudah maksum, yang Allah jamin ada kesalahan Nabi Allah hapus, kalau ada kesalahan Allah ingatkan, itu masih diancam. Kalau engkau syirik, tak hapus loh amalmu. Tentu ancaman ini lebih berlaku lagi untuk kita, dan kita harus waspada. Jangan pernah menyepelekan yang namanya syirik. Jangan pernah menyepelekan, wah pelajaran tauhid itu pelajaran anak SD SMP. Tidak. Berapa tahun kita belajar tauhid? 13 tahun. Para sahabat itu belajar 13 tahun jemaah sekalian. Dengan berbagai macam tempaan dan praktek nyata dari tauhid yang mereka pelajari 13 tahun, langsung mereka praktek jemaah sekalian. Bilal bin Rabah ditimpa batu, disiksa di padang pasir oleh Umayyah bin Khalaf. Apa yang hendak dikehendaki Umayyah bin Khalaf? Kembali ke agama nenek moyangmu.
Keluarkah Bilal bin Rabah dari agamanya? Tidak. Beliau mengatakan ahad, ahad, ahad. Maunya apa? Allah. Saya tetap beragama Islam. Allah, Allah, Allah. Hingga kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membebaskan Bilal bin Rabah dengan beberapa keping dirham. Dan berbagai macam cobaan-cobaan yang dihadapi para sahabat. Ya, Ammar bin Yasir dengan keluarganya, Yasir dan ibunya Umayyah, dan berbagai macam sahabat yang lain. Langsung praktek nyata aja Mas sekalian. Ya. Sudah masuk Isya Bang ya. Masya Allah. Kadung semangat saya ini Pak. Saya dengar tweet langsung gitu saya. Kados pundi ini ya. Dilanjut beberapa napa? Break dulu, adzan dulu Bang ya. Monggo. Nggih. Monggo. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang terakhir insyaallah taala sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad sahih bahwasanya jika seseorang terbebas dari kesyirikan sebelum dia meninggal dunia, maka insyaallah akan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kesyirikan ini masih melekat pada dirinya sementara dia tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya dan menghapus semua amal-amalnya. Nah, ini kadang di masyarakat awam masih terjadi kerancuan. Barang siapa yang meninggal, barang siapa yang melakukan syirik, maka dia tidak akan diterima amal-amalnya dan dosanya tidak akan diampuni oleh Allah, kan begitu. Kerancuannya apa? Menganggap kalau orang itu syirik kemudian wah berarti saya akan
diazab oleh Allah, masuk neraka selama-lamanya. Padahal ada potensi dia untuk dibebaskan dari hal tersebut dengan syarat apa? Dia bertaubat sebelum kematiannya. Karena saya pernah didatangi seseorang, beberapa orang lah, dengan pertanyaan yang hampir sama. Loh Ustaz, bagaimana ini? Kalau syirik itu masih ada pada kita, bukankah itu diazab oleh Allah, tidak diampuni dosanya? Iya, kalau kita bertaubat, insya Allah diampuni, jemaah sekalian. Maka ini menjadi keutamaan orang melakukan tauhid. Maka perhatikan hadis qudsi dari Nabi SAW, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika Allah berfirman, Ya ibni Adam, innaka law ataitani bikurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, panjenengan datang pada Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari kiamat dengan bawa dosa sak penuh bumi, berarti dosanya orang ini wis kakean, sampai muntah-muntah, Pak. Sak bumi masalahnya. Summa lakitani la tusyriku bi syai'an. Kemudian engkau datang dengan tidak mensekutukan sesuatu apapun padaku. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? La ataituka bi qurabiha maghfirah. Maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebanyak sepenuh bumi pula. Jadi jangan kemudian berputus asa ketika kita pernah melakukan kesyirikan. Sebelum wafat kita bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan diampuni dosa kita. Permasalahannya adalah ketika seseorang itu melakukan kesyirikan tidak taubat sampai dia meninggal dunia. Ini permasalahannya yang dibawa oleh para ulama ketika membawakan ayat-ayat terkait tentang tidak diampuninya dosa bagi orang yang melakukan kesyirikan, yaitu siapa? Orang yang tidak bertaubat di akhir kehidupannya. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya tauhid, pentingnya akidah. Dan saya berharap panjenengan, sebagaimana saya sampaikan tentang adab menuntut ilmu tadi, ikat qayyidul ilma bil kitab, ikat ilmu itu dengan catatan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya dan berikutnya lagi atau berikutnya lagi, insya Allah selesai materi yang saya sampaikan pada bulan yang lalu akan saya tanyakan kepada panjenengan. Dan insya Allah saya berikan hadiah yang bisa menjawabnya, insya Allah Ta'ala, untuk memotivasi panjenengan, insya Allah Ta'ala. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagai muqaddimah pertemuan kita perihal bab yang kita bahas. Insya Allah Ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada monggo, atau kita langsung komatnya. Ngaten. Oh, kurang 7 menit. Oh, masih ada waktu, Pak. Dilanjutkan, Pak. Oh, Masya Allah. Iya, Pak. Belum sempat nanti hasilnya dari pembelajaran kita hari ini, kalau belum hari ini nanti akan kami kirimkan ke Pak. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akhiri majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.